kita menjelaskannya untuk teman-teman yang memiliki bisnis di bagian perlebahan, mengenal jenis madu itu. Yang ini kenapa? Setelah saya turun lapangan atau bagaimanapun itu, ternyata banyak sekali pembisnis ini tidak mengerti madu. Sumbernya ini madu apa, ini madu apa. Jadi secara keseluruhan Indonesia itu kalau yang menyengat itu dari 4 itu Pak ya, Dosata, Mellifera, Serrana, dan Florea. Nah, sekarang ini kita ke Stainless B. Nah, mungkin ini kita agak percepat aja. Kalau bapak-bapak ini kan udah apa namanya, YouTuber banyak ini. Nah, jadi ini trigona. Dulu awalnya kita bahasanya trigona. Jadi kalau orang Lombok sih trigona itu ya paling dekat dia kita mengatakan lebah yang akan masuk di telinga. Atau apa namanya, sereset atau apa bahasanya itu kelikit yang akan masuk di telinga itu lebih ini. Nah, kelebihan dari trigona itu adalah dia penghasil propolis. Ini kayak ini. Semuanya di video tapi karena laptopnya rusak, ini malah bisa di play gitu. Jadi struktur utama dari trigona ini adalah propolis. Propolis itu terdiri dari ini. Sebenarnya kalau bahasa propolis itu sudah jadi, tapi secara umumnya semuanya dari getah. Jadi itu kalau dalam pasarannya masih raw propolis atau propolis mentah. Kemudian trigona di Indonesia. Nah, trigona ini sebenarnya bahasa Brazil dulu nih. Ternyata setelah kita selusuri keluar, ternyata dari tahun 1990 sudah ada riset tentang trigona. Dan namanya pun sudah tidak trigona, udah dari dulu sudah tetragonula. Ternyata memang bahasa trigona itu melekat karena propolis awal datang ke Indonesia dari Brazil itu. Dari propolis trigona dari jenis yang ada Brazil. Jadi nama trigona ini sudah kayak aqua, sudah terlanjur. Jadi sebenarnya kalau di kita ini yang ada di Lombok ini tetragonula, bukan lagi trigona. Mungkin kayak Honda Pak Edi ya? Ya, itu udah sama. Sudah terlanjur. Karena ya. Honda yang lebih dulu keluar, jadi semua motor namanya masalah, Honda. Mungkin kalau masalah jenis teman-teman ini sudah menguasai. Nah kalau dari ini sudah banyak ini. Ini Clepharis untuk jenis di kita aja ini sudah terdata di Sulawesi, Maluku, di Papua ini sudah ada. Gitu. Kemudian untuk jenis sapien memang belum ada di sini. Ini jenis sapien di Sumatera, kemudian di Kalimantan. Itu ini berdasarkan penelitian-penelitian dari Sakagami, kemudian Dolim ini saya dapat jurnalnya dari API. Tahun berapa? Ini yang Kagami ini tahun 1990 sudah. Dolim ini 997. Rasmussen ini 2008, kemudian Pak Kahono ini memang baru 2018. Ya. Jadi ini yang strip ini kayak Pak Kahono ini dia min ini baru dia yang min. Dia ini dulu penelitiannya ini, kemudian yang X ini yang lama ini. Yang Pak Kahono tuh yang apa namanya? Sapien gimana aja? Kalau Pak Kahono Sapien di sini. Malahan tidak ada nih. Nggak ada ya? Sapien dia. Besok Pak Ada Edi jurnal lain. untuk apa? Kita next ya. Yuk. Oke. Lebah unin dole. Jadi sebenarnya kalau ditanya nanti bukan trigona lagi, tetragonula. Untuk jenis kita di Lombok. Ya. Ini memang yang harus kita pertegas sepertinya mulai dari sekarang. Trigona di Pulau Lombok ini memang awalnya ada hasil riset dari litbang kami itu dulu itu namanya ada tiga jenis yang ditemukan, Clepharis, Sapien, sama satu belum teridentifikasi zaman dulu. Nah nama ini menjadi bahasa pasaran dalam lokal kita Lombok, Clepharis dan Sapien ini. Clepharis itu lokal Lombok warna kuning, Sapien warna hitam. Gitu. Kalau di luar kuning maupun hitam ini jadi satu pasaran, Levisep. Kalau bahasa Indonesianya kita termasuk pasarannya Levisep, gitu dia. Nah dari hasil penelitian terakhir kita dapatkan 5 jenis yang ada di kita. Pendekatannya kuning sama abdomen hitam. Kalau kita pantat, kalau lebih kerennya kita bahasakan abdomen supaya nanti teman-teman lebih apa namanya
lebih keren kan? Jadi tahu kenal sih dengan. Nah, Enakan perut janganlah papat. betul. Jadi yang kuning itu Tetragonula cleferaris sama Fusco. Yang hitam itu Lepiceps sapiens sama Eterogastra. Ini yang menjadi misteri sekarang. Ini sebenarnya identifikasinya di Sakre nih. Gitu di Sakre. Oke. Nah, terjadi polemik kemarin masalah jenis kuning dan sapiens. Ternyata penggiringan salah satu contoh di Islamic Relief itu ada penggiringan untuk menyebutkan jenis Cleferaris dan sapiens. Kita mengerti itu tentang Cleferaris sapiens. Tapi itu sebenarnya pendekatan warna, ya, tidak pendekatan jenis. Maksudnya itu masih kita menggunakan bahasa pasaran. Kenapa? Identifikasi ini, lebah ini ternyata tidak bisa dilakukan secara kasat mata. Gitu, harus ada bentuknya, ya harus mikroskop dan pembesaran sekian ratus. Dan ini yang melakukan ini pun harus dengan keahlian, khusus ahlinya dari LIPI. Kita sebenarnya ada kemarin Bu Ririn namanya, tapi dia sudah pindah ke Bogor. Bu Ririn namanya. Jadi mungkin ada ketegasan juga ini dari Pak Ketua sekarang mengatakan bahwa kalau ada, soalnya kemarin ini jadi polemik di tingkat teman-teman, ketika pengadaan mengatakan Cleferaris, ada yang ini sebatas cerita agak merah, yang Fusco ini anunya kantong madunya itu enggak bisa kita menggunakan itu karena dia pendekatannya lebah, bukan struktur sarangnya. Jadi kalau ada yang mengatakan Fusco nanti merah sarangnya, kemarin jadi perdebatan ini. Barangnya dikembalikan. Nah jadi ini edukasi kita agak melenceng sedikit tentang ini. Kalau bisa nanti lebih bagus kita mengatakan itu abdomen kuning sama abdomen hitam daripada kita menyebutkan Jenis. Cleferaris sama sapiens. Gitu. Nah itu mungkin dari saya. Kemudian ini yang paling ini, kita harus mengatakan tidak bisa identifikasi ketika ada yang menjadi serah terima barang dan lain-lain itu, jangan identifikasi secara kasat mata. Sudah secara ilmiahnya tidak bisa diterima. Karena dari penasi, dari sarangnya aja itu ukurannya itu beda sedikit sudah tidak bisa. Ya, antenanya, warna antenanya, nanti di ini ada mata-mata ini kayak mata 3 nih. Itu harus diperbesar ya. Ya. Harus masuk lab. Dan ini khusus orang yang punya kuncinya, tidak sembarangan orang. Kunci penasi. Kunci untuk identifikasi. Gitu. Ini yang penting kita sebarkan di teman-teman supaya tidak saling apa namanya. Ini di dalam proses perlebahan. Nah, kemudian banyak memang ini yang abdomen kuning atau Cleferaris fuscobata memang dia di ketinggian 1 sampai 300 mdpl. Kalau di Lombok Timur itu dari Labuan Haji sampai Sukamulia, Rempong, Pringgesile itu masih ada kuning. Tapi di Pringgesile itu sangat minim sudah kuning. Tapi kalau udah masuk di Lendang Nangka enggak ada sudah. Hitam semua. Itu Pringgesile sendiri itu ketinggiannya 350 sekian. Ya, 350 sekian. Saya pernah mencoba di daerah apa namanya di daerah Timbanuh, saya taruh kuning di situ sekitar 5 dengan kondisi yang sudah super. Ya 2 bulan 3 bulan kolab dia, tidak ada perkembangan sedikit pun, kolab sekali dia. Masih yang menanyakan berapa sih kita dapat madunya? Memang secara maksimal teman-teman itu banyak menghasilkan madu lebih dari 100, 200 atau bisa sampai 500 mili per koloni. Tetapi dari hasil data yang kita dapatkan kemarin dari kuesioner yang kita dapatkan dari beberapa peternak yang ada di Lombok itu, ternyata setelah kita rata-ratakan 3 sampai 4 koloni ini untuk yang kuning baru dapat 1 botol dalam 1 periode panen. Itu pun dia mengatakan kapan periode panennya, ya ketika ada madunya. Kita tidak bisa mengatakan ini bahwa 1 tahun saya tidak pernah panen. Itu ketika ada madunya, maksudnya yang melakukan panen-panen intensif yang ini kita tanyakan. Gitu. Kemudian ada kelebihan dari abdomen kuning ini, memang
sangat dimudahkan untuk dilakukan pemecahan koloni atau breedingnya lebih mudah. Kemudian perkembangannya jauh lebih bagus. Kemudian kalau yang hitam ini, kalau dia hitam ini di ketinggian malahan dari 1 sampai 1000 itu masih dia. Misalnya di pinggir pantai pun ada, tapi tidak terlalu banyak. Di tengah-tengah ini juga kadang-kadang dia mendominasi dia, yang hitam. Nah, kalau dari hasil madunya di tempat tertentu 3 sampai 5 baru dapat 1 botol kalau kondisinya bagus sama dengan yang tumbuh. Nah, ini kalau perkembangan lebih lambat. Memang dia agak lebih, kalau seperti kan memang dia agak lebih lambat perkembangannya dengan yang kuning. Nah, alasan berbudidaya ini bisa beradaptasi di kota, di desa dan semuanya. Itu intinya kalau ini. Apa yang dihasilkan kan ini peternak aku dijelaskan ini. Nggak bisa percepat aja kalau bagian ini. Oke. Nah, bagian-bagian ini propolis sebenarnya seluruh struktur sarangnya terbentuk dari propolis, Pak ya. Kalau ada yang nanya bagian mana yang paling bagus obatnya, ini dari propolis yang terdapat di kantung madu. Itu pernah kita identifikasi dulu itu sama Bu Nurul itu dari apa namanya ini, di sarang ini lah. Kita crack di sini, kemudian pintu masuk, ya, kemudian ada di jaring-jaring ini, ada jaring-jaring penyangga telur, kemudian kantung madu yang paling tinggi ternyata kandungan obatnya ada di sini, bungkus madu itu paling tinggi kandungan flavonoidnya. Oke, nah ini yang perlu banyak kita jelaskan ke teman-teman. Apa langkah ternak trigona?